Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Palestina merdeka, benarkah pertanda kiamat? Hingga banyak yang enggan untuk membela Palestina. Konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober lalu di jalur Gaza, Palestina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Serangan keji militer Israel yang menggempur jalur Gaza, Palestina telah menewaskan banyak orang. Sebagian besar korbannya merupakan anak-anak dan perempuan. Korban terluka juga telah mencapai kurang lebih dari 40.000 orang. Banyak masyarakat dari berbagai negara mengutuk serangan keji Israel terhadap warga sipil Palestina. Seruan untuk memboikot produk-produk Israel gencar dilakukan sebagai upaya penolakan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina, serta seruan untuk segera menghentikan peperangan. Dukungan dan bantuan terus dikirimkan untuk membantu para pengungsi dan korban perang di Gaza. Di sisi lain, semenjak konflik Israel-Palestina kembali pecah, banyak informasi yang tersebar di sosial media tentang yang mengatakan jika Palestina merdeka, maka kiamat sudah dekat. Benarkah demikian? Informasi tentang Palestina merdeka sebagai tanda kiamat berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, "Kami diberitahu oleh Ahmad bin Salih, yang diberitahu oleh As'ad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Salih, yang memberitahu saya bahwa Ibnu Zub al-Iyadi mengisahkan kepada saya, ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan. Tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Kau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah, dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan Hamah. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak di antara tanganku dan kepalamu. Abu Daud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs. Ibnu Ruslan dalam kitab Syarh Sunnah Abi Dawud menjelaskan bahwa Abdullah bin Hawala al-Azdi yang disebutkan dalam hadis di atas hidup dalam 2 masa khalifahan, yaitu masa khalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan di kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis yang dimulai tahun 41 Hijriah, dan masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan di wilayah Damaskus atau Syam yang dimulai pada tahun 80 Hijriah. Selama hidup di 2 masa kekhalifahan ini, Abdullah bin Hawala menyaksikan secara langsung apa yang telah disebutkan dalam hadis, yaitu banyak terjadi gempa bumi hingga menghancurkan bangunan-bangunan tinggi. Sebagai seorang muslim, sebaiknya tidak langsung menerima informasi yang beredar sebelum mencari tahu kebenarannya, agar tidak ikut menyebarkan informasi yang masih menimbulkan keraguan. Salah satunya hadis di atas. Hadis ini masuk dalam kategori hadis lemah karena beberapa perawinya masih diragukan, yaitu Muawiyah bin Shalih karena pernah terlibat dalam beberapa riwayat hadis mencurigakan. Selanjutnya Ibnu Zub al-Iyadi atau Abdullah bin Zub, seorang perawi yang kurang dipercaya karena kurang dikenal.
Selain itu, terdapat variasi penamaan dan atribusi perawi dalam hadis ini sehingga menimbulkan keraguan terkait konsistensi dan kesahihannya. Dari sisi perawi, sudah dapat menunjukkan kelemahan hadis ini. Lebih dari itu, isi dalam hadis ini juga dinilai tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW karena memuat kejadian-kejadian besar di masa depan sehingga dianggap tidak cocok dengan karakteristik hadis lainnya. Pengetahuan tentang hari kiamat sebenarnya tidak dimiliki oleh manusia, bahkan Rasulullah SAW. Pernyataan ini dibuktikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mengetahui tentang hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui mengenai hari kiamat, bahkan para rasul dan nabi juga tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ayat ini menjadi penegas bahwa hadis di atas lemah atau tidak sahih. Hadis yang menjadi dalil orang-orang beranggapan jika Palestina merdeka maka hari kiamat semakin dekat ternyata bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 187 karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang hari kiamat, sehingga Palestina merdeka tidak ada kaitannya dengan hari atau pertanda kiamat. Gambaran jelas tentang hari kiamat, kapan dan seperti apa terjadinya hanya akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya hanya bisa mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Dan setelah itu akan ada hari pembalasan. Jadi, kita perlu mempersiapkan bekal kebaikan sebanyak mungkin agar kelak diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita sebagai umat muslim harus terus memberi dukungan kepada para saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Marilah terus mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan segera menurunkan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.